Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat, kita mampu menjalankan perintah Allah, kita mampu melaksanakan aktivitas, kita mampu dibangunkan lagi dari tidur kita, dari istirahat kita. Dan ini nikmat yang kita syukuri. Allah masih memberikan kesempatan kita semua untuk beribadah kepadanya. Dan nikmat tersebut tidak datang kepada setiap orang. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, para ustaz, para alim ulama dan saudara, marilah kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita semua dapat mengenal indahnya dinul Islam, mengenal indahnya kehidupan. Dan mari kita memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ini merupakan sunnah bersolawat di hari Jumat. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan berjalan terus sehingga kita merasakan bahwa kita akan meninggalkan Ramadan. Baik itu Ramadan meninggalkan kita meninggalkan Ramadan. Dan waktu tidak terasa, ini sudah 21, 22 nih. Dan ini malam ke atau di antara min awakhir syahr Ramadan, di antara 10 hari akhir Ramadan. Maka di 10 hari itu kita diperintahkan untuk lebih giat, untuk lebih semangat, karena di 10 hari ada satu malam yang malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Dan semoga kita semua mendapatkan malam itu. Yang Allah jelaskan secara gamblang, Allah jelaskan secara jelas dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya aku menurunkannya. Anzalnahu, yang dia merujuk kepada Al-Quran yang turun di bulan atau di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh para ulama yang memiliki keutamaan
yang mana kita tidak dapatkan malam-malam yang lain. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan apa kamu tahu malam Lailatul Qadri itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu bulan apa? Apakah bulan niku yang di atas atau bulan Januari nopo bulan Islam ya. Bulan 1000 bulan ya adalah bulan yang kita lalui ya. Ketika kita mendapatkan satu malam saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kehidupan kita ya, misalkan tidak sampai 1000 bulan ya, maka ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, yang disebutkan, yang dijelaskan banyak oleh para ahli tafsir di malam-malam ganjil. Ketika kita mendapatkannya ya, maka turunlah rahmat Allah dan kita disunahkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon pada Allah ampunan ya. Kemudian kita meminta pada Allah agar amalan kita diterima. Kemudian Bapak-bapak, Ibu sekalian ya, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hakikatnya perintah puasa itu adalah supaya kita bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah takwa. Dan itu adalah hakikat kita berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ketika kita mampu bertakwa ya, banyak sekali hadis, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya balasan bagi orang-orang bertakwa adalah surga. Kemudian juga takwa merupakan sebaik-baiknya bekal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal. Ya, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Maka kita melihat ada orang mudik, ya, Bapak Ibu, ketika melihat mereka banyak sekali memiliki bekal. Ya, ini untuk ketemu keluarga. Ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cirebon, ada yang dari luar Jawa. Kemudian dibawa pakaiannya semuanya banyak, dan itu bekal untuk dia bertemu dengan sanak famili. Senang sekali. Senang mau senang. Dan ini adalah tradisi di negara kita. Ya, nanti ketika mudik ya, bertemu di kemudian ya, saling mengungkapkan ya, mungkin yang tidak bertemu anak dengan bapak ibunya, bapak ibu tidak ketemu anaknya ya, saudaranya yang merasa rindu pun terobati. Itu ketika kita di dunia. Atas bagaimana bekal kita untuk akhirat ya. Maka Allah perintahkan sebaik-baik bekal adalah takwa ya, yaitu menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya ya. Dan itu diantaranya dengan beramal soleh.
An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa fardu laka ala ma kana minka wa la ubali. Dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, dia berkata ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani wa fardu laka ala ma kana minka wa la ubali ya. Wahai anak Adam ya, sepanjang engkau meminta kepadaku, memohon kepadaku ya, maka ghafartu lak, aku akan mengampunimu ya, apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan di sini maksudnya dosa-dosa kita ya. Wala ubali, dan aku tidak peduli ya, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dijelaskan lagi, ya ibnu Adam law balagat dunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak ya. Kalaupun seandainya ya, wahai anak Adam ya, jikalau dosa-dosamu setinggi langit ya, kemudian kau minta ampun kepadaku, maka aku pun akan mengampuni. Dan di sini menjelaskan bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan banyak ampunan, dan ini berkaitan dengan hadis niki ya. Kalaupun selama kehidupan kita banyak dosa, kita banyak sekali melakukan kemaksiatan, maka bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya mudah ya. Akan tetapi itu dilakukan kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ya, lau balagha dunubuka ananas sama wa fardu lak. Kalaupun dosa kita setinggi langit ya, kalau kita meminta ampun ya, kita mohon ampun ya Allah ampuni dosa kita, apalagi di bulan Ramadan ini doa mustajab, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas dosa kita ya, yang telah kita lakukan ya. Kemudian juga puasa Ramadan menghapuskan dosa kita. Kemudian juga sholat juga menghapuskan dosa kita. Kemudian kita melaksanakan Jumat dari Jumat ke yang lain juga menghapuskan dosa kita. Sholat Jumat ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dijelaskan bahwasanya al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Ketika datang ya, Jumat ke Jumat yang lain, kalau kita melaksanakan itu pun akan mengampuni dosa kita. Maka banyak sekali luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon di 10 hari terakhir ya, di malam Lailatul Qadar ya, banyak memohon ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ya ibnu Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani thumma la tusrik bi syai'an la taituka bi qurabi maghfirah ya. Allah menjelaskan ya, wahai anak Adam ya, jikalau engkau datang kepadaku ketika nanti kita diadili oleh Allah di yaumil hisab dengan dosa-dosa ya, yang kita pikul, dosa kita banyak. Karena tapi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kita datang pada Allah, "Tsumma la tusyrik bi syai'a."
dan kita tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, ya. Tidak kita menduakan Allah dalam beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabil maghfirah. Maka kita akan diampuni, ya. Maka pun aku akan datang kepadamu ampunan sebesar itu pula. Ini baik kita yang tidak lakukan kesyirikan, yang artinya ibadah kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah pun jelaskan dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya, dijelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Innallaha la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, ya, ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, bunyinya seperti itu. Masa Allah SWT tidak akan mengampuni, ya, dosa, ya, syirik. Tetapi Allah akan mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi Allah mengampuni semua dosa-dosa kita kecuali dosa kesyirikan. Tetapi dosa-dosa selain itu jadi Allah ampuni atas kehendak Allah. Sekalipun kita mendapatkan dosa yang sangat banyak, tidak melakukan kesyirikan, kemudian Allah berkehendak kita ampuni, maka diampuni. Kemudian juga kesyirikan juga menjadikan kita haram atau tidak masuk ke dalam surga. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, wa may yusyrik billah, ya, maka akan aku haramkan baginya ke dalam surga. Ya, maka besarnya dosa kesyirikan ini, dan kita mohon pada Allah, ya, supaya menjauhkan kita dari dosa kesyirikan. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Ya. Tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan kehidupan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ketika kita banyak sekali dosa yang kita lakukan, kemudian datang bulan Ramadan, ya, kemudian Allah mengampuni dosa kita, maka kita seperti seorang yang bersih, bayi baru lahir. Senang apa betul? Senang. Maka kita meminta pada Allah, ya, agar supaya ketika kita selesai, ya, kemudian kita termasuk hamba yang dicatat oleh Allah mendapatkan ampunan. Karena betapa banyak ketika datang bulan Ramadan, ya, menyia-nyiakannya, ya. Karena di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan-bulan yang lainnya, ya, kita jauh dari Allah, ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang kita tadinya tidak membaca Al-Quran, ya, jadi membaca Al-Quran. Alhamdulillah yang tadinya kita malas sholat, ternyata di bulan Ramadan kita semangat. Ya. Yang tadinya kita tidak mau bersedekah, ya, alhamdulillah nggak bersedekah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya sedekah di bulan Ramadan utamaannya adalah dilipat gandakan pahala dan bersedekah. Yang dia tidak menahan hawa nafsunya, tetapi ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, dia menjadi hamba yang lembut, senyum, ya, karena di bulan Ramadan juga mengajarkan lemah lembut bagi diri kita. Sampun sepaneng, sampun terlalu keras, ya.
Karena bulan Ramadan sesungguhnya itulah mengajarkan kita supaya kita menjadi hamba yang akhlaknya baik, menjaga segala anggota tubuh kita, bukan hanya makan dan minum. Kalau kita makan minum, ya, hanya makan minum ketika puasa, maka itu mudah sekali dilakukan. Tetapi larangan-larangan yang lainnya, ya, seperti kita dilarang riba, dilarang menonton yang tidak baik, ya. Kemudian ketika kita banyak sekali larangan, ya. Kita ketika mampu menjalankan itu, ya, selama 30 hari, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang sangat banyak, sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Maka sangat rugi orang yang bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rahima anfu, ya, idza dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketika datang bulan Ramadan tidak diampuni. Yaitu apa? Dia masih belum meninggalkan larangan Allah. Ketika meninggalkan larangan itu berat atau bukan? Berat sekali. Ya, ketika kita meninggalkan larangan Allah, ketika kita masih mampu melaksanakannya itu berat sekali. Ya. Kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berat juga. Ya. Kalau kita tidak memiliki niat, kita tidak memiliki hati yang tulus, maka kita sulit, ya, untuk kembali kepada Allah. Meskipun Al-Quran ada di dekat kita, kita tidak mau membacanya karena, ya, kita belum memiliki kesadaran, ya, bahwa saya membaca Al-Quran itu adalah memiliki pahala yang sangat banyak. Maka itu tentang hadis luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kaitkan dengan bulan Ramadan tentang ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Dikisahkan, ya, ada seorang laki-laki, dan ini dijelaskan dalam hadis sahih bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana ketika laki-laki tersebut, ya, dijelaskan dalam hadis, ya, muttafaqun alaih, Rasul mengatakan dahulu pada masa sebelum kalian ada seorang yang pernah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Ya. Membunuh satu saja itu dilarang, dosanya besar. Ini membunuh 99 orang atau 99 jiwa. Dan ini dilarang dalam agama kita, membunuh muslim, membunuh orang lain. Ya. Maka nal mu'min ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidaklah seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali dia bersalah. Menurut tafsir, bersalah itu ketika dia sudah sesuai ketentuan salah, yaitu membunuh orang lain, maka hukumnya adalah qisas, dibunuh pula. Tapi kalau tidak salah, ya, yang berhak juga adalah waliul amr, ya, waliul amr. Maka ketika membunuh satu jiwa saja, ya, itu dosanya besar, apalagi 99 orang, ya, orang laki-laki tersebut. Jadi diceritakan oleh Nabi, ya. Kemudian orang tadi bertanya, ya, ketika muncul gelisah di dalam hatinya, ya, kok saya membunuh orang sudah 99. Nah, kita melihat kasus pembunuhan banyak, ya.
Bapak Ibu. Ya. Waliyahudzubillah. Orang tidak salah apa-apa, orang punya dendam, ya menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini dosa besar, itu termasuknya min kaba'irid dzunub, termasuk dosa yang besar. Kemudian ketika laki-laki tersebut merasakan kegelisahan, merasakan tidak nyaman, kemudian merasakan bahwasanya ketika nanti dia mati dalam keadaan membawa dosa itu, mulai muncul rasa takut. Kemudian ia bertanya, ya, kepada seseorang yang sekiranya itu adalah orang alim, yaitu seorang rahib. Kemudian didatangi, kemudian mengatakan, ya, kalau ada orang bunuh 99 orang, ya, kemudian dia tobat, diterima boten. Rahib tersebut mengatakan, ya, tidak diterima taubatnya. Saking akeh, saking akeh, wis 90 akeh, ya. Siji ya, embu, malah jawabannya seperti itu. Nah, ini dalam hadis ya. Maka ketika 99 itu ditanyakan apakah saya diterima, maka langsung mengatakan tidak diterima taubatnya, wis akeh nemen angel. Ya. Maka tambah putus asa. Nah, nyongkan taubat tapi malah ora diterima. Maka sekalian yang ditanya tadi dibunuh sama orang tersebut. Ibu sekalian, sepertinya asik sekali Ibu. Jadi ketika dia merasakan tidak tenang, tidak nyaman, itu bertanya supaya apa pimen caranya ben aku diterima tobat. Kemudian ketika dia itu 100 orang nambah nih, kemudian dia suatu harinya tanya lagi, barangkali masih ada kesempatan. Kemudian dia ditemukan dengan orang yang paling alim di muka bumi. Ini seorang alim, alim. Ya. Kemudian ditanya, ya, jika seorang membunuh 100 jiwa, apakah diterima? Ya, maka orang alim tersebut berkata, ya masih diterima. Maka siapa yang menghalangi antara dia untuk bertaubat? Ya. Kemudian semangat muncul. Alhamdulillah. Akhirnya ada kesempatan. Walaupun yang dibunuh 100 orang, tapi muncul motivasi untuk meminta ampun. Karena setelah tanya kepada seorang alim, orang alim tersebut jawab, bisa diterima. Siapa yang tidak bisa menerima orang bertaubat, ya, mau membunuh 100 orang, 200. Tetapi untuk mendapatkan kita rasa bersalah itu tidak datang kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian bunuh loro coba, ya. Itu pun kita akan menanggung dosanya. Belum lagi hukumannya di dunia. Ya, ini 100 orang, ya, bagaimana nih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya. Kemudian seketika itu, ya, orang tersebut, dia kemudian berjalan setelah bertanya terima kasih atas jawabannya, kemudian dia beranjak dari tempat tersebut, ya. Kemudian dia orang tersebut berjalan kemudian dalam rangka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuju tempat ibadah, ya. Ingin bertaubat, menangis senangis-nangisnya. Ya, kemudian ketika dia mendapatkan banyak sekali ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya dia ingin bersama mereka. Dan itu dikatakan orang alim tadi, kalau kamu menemukan ada sekelompok manusia yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali kepada sifat kamu yang dulu, ya.
maka jangan kembali lagi setelah tobat sambil ya sudah ngicipi enak pengen maning ya. Dan niku miki tadi dijelaskan oleh seorang alim. Maka ketika orang tersebut ya berjalan sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada seorang alim, nanti kalau kamu mendatangi orang yang beribadah kepada Allah, kamu ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan jangan kembali lagi. Maka ketika ya sampai di tengah perjalanan, ya, karena zaman dulu belum ada motor ya, Bapak Ibu. Kalau pakai motor, mobil, pesawat mungkin cepat. Ya. Nah, zaman dulu napa tunggangane onta. Tunggangane keledai. Keledai liar, bukan keledai Cina, keledai sing nikinya kuat apa punggungnya. Kemudian tunggangan yang lain. Ya. Dan itu orang-orang zaman dulu menaiki kendaraan-kendaraan seperti itu. Bahkan ada yang berjalan kaki. Nah, ketika orang tersebut dia berjalan ya di tengah perjalanan, qadarullah, takdir Allah pun memanggil. Artinya dia terpleset, terjatuh lalu meninggal dunia. Dan belum sempat masuk ke dalam orang-orang yang dikatakan nanti di sana banyak orang beribadah, kamu beribadah. Nah, niki nopo diterima dan niki dijelaskan lagi. Ya. Ketika sudah di tengah perjalanan maut menjemputnya, yang akhirnya datanglah malaikat, ya, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya. Ketika malaikat rahmat mengatakan, ini hamba Allah yang soleh, artinya dia pengen bertaubat, sekalipun belum melaksanakan ibadah. Ya. Dan ini menghadapkan hatinya kepada Allah sudah niat. Ya. Kemudian malaikat azab ya yang dengan bengisnya, dengan kerasnya. Ya. Nah, malaikat azab sifatnya mengadab ya Bapak Ibu. Jadi biasanya memang serem. Kemudian mengatakan orang ini belum pernah melakukan kebaikan. Ya, walaupun sudah niat. Ya. Kemudian Allah menurunkan malaikat penengah yang tidak diwujudkan dalam bentuk manusia, ya. Maka mereka pun sepakat bahwasanya malaikat ini sebagai penengah, ya, karena mereka rebutan. Ini sudah mau taubat, ya. Kemudian dikatakan ini belum taubat karena belum sampai. Ya. Kayak misalkan kita sudah mau ke musola, ya. Musolanya masih jauh. Ya. Atau tempat ibadah kita. Kemudian ada yang mengatakan itu yang penting sudah mau ke musola. Ya. Kemudian tadi ketika sepakat bahwasanya malaikat ini dijadikan pengadil di antara keduanya, maka malaikat tersebut mengatakan ukurlah jarak di antara keduanya. Diukur jaraknya, maksudnya jarak dari antara seorang alim, kemudian jarak antara dia tadi tanya kepada orang tersebut dan jarak kepada tempat yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kemudian diukur jaraknya, ya. Jejak yang ia tinggalkan ya menuju tempat yang baik. Jika jaraknya dekat, maka yang berhak atas orang ini adalah ampunan. Tetapi kalau masih jauh, baru sebentar melaku kepleset meninggal, itu tidak bisa dia. Itu kata malaikat benar. Ya sepakat. Kemudian diukur, ternyata sudah dekat sekali. Ya, mungkin hanya jarak berapa meter. Kemudian bahwasannya diceritakan atau dikisahkan orang tersebut lebih dekat dengan tempat yang dituju. Ya, akhirnya malaikat rahmat pun ya yang tadi mencatat amal ya, kemudian dia benar karena sudah niat. Kemudian akhirnya rohnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Dan hadis ini menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika seorang sudah
niat ya bertaubat kepada Allah, kan tapi belum mampu, maka ketika sudah diniatkan maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Kemudian ketika kita melaksanakan dosa, kita tidak akan dihitung kecuali kalau kita melakukannya. Maka itulah rahmat Allah, luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat baik saja sudah dihitung. Misalkan Bapak Ibu ya mau ke sini dalam rangka majelis ilmu ya, mau belajar, mau sholat, qadarullah kakinya terkena duri misalnya. Ya, akhirnya nggak bisa berangkat. Ya maka malaikat sudah mencatat amalan kita sekalipun kita tidak jadi ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kesandung lah, kemudian kaki kita sakit tidak bisa melanjutkan ya. Atau naik motor ya. Tapi kita sudah niat majelis ilmu jauh-jauh ya. Kemudian ternyata kita ban bocor dan ya. Laura sidawis ya. Dan sampai terlambat, maka seketika itu pula Allah sudah mencatat niat baik kita. Karena dalam hadis diriwayatkan dari Umar Abu Hafsin, diriwayatkan dari Imam Al-Muhadditsin, dua imam ahli hadis Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Kalau meniatkan kita berpahala, ya, meniatkan kita untuk minta ampun, itu pun sudah dihitung. Berbeda ketika kita melakukan maksiat, ya. Ketika kita ingin misalkan, ya, nanti ketika saya sudah buka puasanya, kayak wong gawe jengkel terus. Ya. Ketika nanti buka, ya, ngotak. Apa misalkan tak lempar batu, kita sudah niat karena sedang puasa harus ditahan, tapi nunggu buka ya biasanya anak muda gitu. Nanti kalau harus buka pun ya lihat saja, nah ini sudah niat kan. Tetapi ketika dia ingat ketika ternyata ada kuliah atau kuliah asar ceramah tentang luasnya ampunan Allah, dia ingat, ya Allah ternyata orang sidal biar dia tadi sih bikin jengkel dibalas oleh Allah dapat pahala, dan dia belum melakukannya ya. Maka pun belum dihitung orang sidal ya, orang sidal pangan ya. Tapi ketika niat baik saja kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya diberikan rahmat, diberikan ampunan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah juga menjelaskan ya dalam firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri ya. Maksudnya ketika melampaui batas ya, larangan Allah diterjang kabeh, amalannya, perbuatan atau ibadahnya dia tidak melaksanakan, segala sesuatu dia banyak melakukan maksiat ya. La taqnatu mir rahmatillah, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau dosanya setinggi langit saja sudah diampuni. Nggih Bu, laras nggih. Nggih. Apalagi dosanya cuma sedikit, tapi kita mboten ngertos dosa kita apakah sudah setinggi langit napa setinggi langit kedua nggih. Karena langit ada 7 sab'a samawatin. Kita tidak tahu ya. Tapi bagi Allah itu mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Nah, semua dosa.
dosa-dosa kita sebelum kita mati. Ketika kita ingin bertobat, maka Allah pun akan mengampuni. Kemudian ketika melakukan kesyirikan, yaitu pengecualian ketika meninggal dalam keadaan melakukan syirik, waliyahudzubillah, dijelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni. Tetapi ketika kita membawa maksiat, membawa dosa, tidak sholat, Allah pun berkehendak ketika ingin mengampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita dosa selain syirik, insya Allah diampunilah. Coba sekali-kali nolong belum, bukan berarti kita menganggap dosa yang lain enteng, karena hukumannya ya dijelaskan. Yang paling ringan saja memakai sendal, ya, kemudian hingga otaknya mendidih, itu yang paling ringan. Waliyahudzu bila semoga Allah menjauhkan kita semua dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah kembali, ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, ya, maka berlomba-lombalah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita berarti ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Niku hadis yang berkaitan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, sekalipun dosa kita sebanyak apapun, ya. Ketika kita dosanya seberat apapun, ya, setinggi gunung, ya, mau seluas lautan, ya, kita jangan berputus asa. Ya, terkadang kita muncul putus asa, ya. Tanggung tambah ibuai, ya. Dan ini orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ketika orang yang hatinya sudah ada penyakit, ya, maka Allah pun akan menambah lagi penyakitnya, yaitu apa? Maksiat, menjadikan noda hitam, maka Allah tambah lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang durhaka, yang kemudian menutup diri dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang berbuat banyak dosa, kemudian bersumpah dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak menyekutukannya sedikit pun, sekalipun dosanya banyak, maka insya Allah Ta'ala Allah akan mengampuni, insya Allah. Jadi menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah tidak menyekutukan Allah, kemudian kita melaksanakan amal-amal soleh. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan. Ya, mohon maaf barangkali ibu-ibu, bapak bosan, mohon maaf sekalian, ya, karena belum masih belajar. Semoga Allah menerima ibadah kita, kemudian kita sampai akhir diistiqomahkan, kemudian amalan kita diterima, ya, mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.